Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bob Jangkung di Lembar Misteri. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keberkahan oleh Sang Pencipta. Amin. Kali ini saya akan menceritakan cerita horor yang berjudul Arwah Gadis Flamboyan Sepeninggal Prasanti dan Teror 7 Hari. Cerita ini ditulis akun Twitter @agilrsaputra yang merupakan kelanjutan dari cerita sebelumnya. Bagi kalian yang pengen membacanya langsung, bisa mengunjungi link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Sebelum kita simak kelanjutan ceritanya, jangan lupa bantu support Lembar Misteri dengan cara like, komen, subrek, dan share. Juga aktifkan lonceng notifnya, karena tanpa support dari kalian, Lembar Misteri pastinya nggak akan berkembang, Bob. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Kuy, kita simak ceritanya. 7 hari sudah berlalu. Sejak kepergian Prasanti, hidup Pringgo seperti sepi. Banyak kebiasaan-kebiasaan yang hilang setelah kepergiannya. Dia selalu memikirkan tentang perhiasan dan uang itu hilang kemana. Malam itu sekitar 20 hari setelah kepergian Prasanti, Pringgo bermimpi bertemu Prasanti. Seperti mimpi pada umumnya, sang pemimpi tak akan menyadari bahwa sosok yang dimimpikan itu sudah meninggal. Di dalam mimpi itu Prasanti masih cantik. Pringgo diajak jalan-jalan ke padang rumput yang sangat luas. Tapi Prasanti tak bicara sedikit pun, hanya menunjuk-nunjuk ke satu-satunya pohon kelapa di situ. Pohonnya tinggi dan buahnya banyak. Dalam mimpi itu Prasanti menunjuk sambil menangis. Dan akhirnya Pringgo pun terbangun. Pringgo mengelus dada, teringat Prasanti. Perasaannya gusar. Dia pun segera beranjak dari tempat tidurnya untuk membuat segelas kopi. Di ruang tamu dia menyesap sebatang rokok sembari ngopi. Dia melamun. Sejenak pikirannya seakan kosong. Tak sadar itu sudah di 1/3 malam. Rasanya tanggung sekali untuk Pringgo tidur kembali. Tapi lamunannya terpecah oleh suara. Entah suara apa itu, entah bakiak atau kayu yang diseret. Pringgo yang sedang nikmat mencoba untuk mengabaikannya. Namun beberapa saat kemudian, suara itu datang lagi, seakan mondar-mandir di depan rumahnya. Dia yang penasaran segera mengintip ke arah luar. Suara itu semakin mendekat, dan akhirnya terlihat sosok berbaju putih berjalan melintas sambil menyeret sesuatu. Dan sosok itu pun berhenti di depan rumah, tepat kira-kira 5 meter dari tempat Pringgo mengintip. Seketika sekujur tubuh Pringgo merinding. Dan ketika sosok itu perlahan ingin menoleh ke arahnya, Pringgo pun langsung berlari ke kamarnya tanpa sempat melihat wajah dari sosok itu. Pringgo yang ketakutan meringkuk di kamarnya. Naasnya, kamarnya itu berada di depan, otomatis tak begitu jauh dari sosok yang terlihat tadi. Pringgo bersembunyi di balik selimutnya, sembari berdoa sebisa mungkin. Tapi tiba-tiba ada suara di balik jendela kamarnya. Aku pulang, guys. Mata Pringgo terbelalak, tapi tetap tak ingin membuka selimutnya. Aku pulang, guys. Pringgo teringat nama panggilan itu. Des atau Gondes adalah nama yang disematkan Prasanti kepada Pringgo. Aku pulang, guys. Suara itu terdengar lagi. Suaranya memang terdengar seperti Prasanti.
Pringgo yang ketakutan pastilah tidak akan menyambut suara itu. Tapi suara itu terdengar lagi, semakin cepat, dan semakin berubah menjadi suara yang besar dan berat. Aku pulang, Des. Ini jelas bukan suara Prasanti. Pringgo sangat takut sampai menangis di balik selimutnya. Tapi tiba-tiba ada yang meningkapkan selimutnya. Sontak Pringgo langsung teriak sambil memejamkan matanya. Tapi suasana kembali hening. Perlahan Pringgo mulai membuka matanya dan kosong. Tidak ada siapa-siapa di kamarnya. Pringgo tak beranjak dari ranjang hingga pagi menjelang. Dia terlihat pucat dan demam. 3 hari Pringgo sakit dan tidak masuk kerja. Dia selalu terbayang kejadian malam itu. Benarkah itu Prasanti? Dia kembali. Ada apa? Pringgo berpikir ini adalah sebuah pertanda. Melihat malam itu, sosok yang diduga Prasanti berjalan menyeret sesuatu. Apa yang diseretnya? Bulan pun berlalu. Tidak ada kejadian aneh lagi. Pringgo yang kini sudah melupakan kejadian itu, tapi bukan berarti dia melupakan kejanggalan kematian Prasanti. Hari-hari yang dia lalui selalu dipenuhi dengan pertanyaan itu. Ada satu kejadian seram, tapi kali ini dialami oleh ibunya Pringgo. Kejadian ini terjadi selang 2 hari setelah Pringgo didatangi sosok hantu yang diduga Prasanti itu. Buati namanya. Malam itu terasa sangat panas. Tak seperti biasanya, Buati tidur hampir tak berselimut. Pringgo anaknya belum pulang waktu itu. Dia sedang main entah kemana. Maklum waktu itu malam minggu. Buati ini janda cerai, jadi dia hanya tinggal berdua dengan anaknya Pringgo. Buati masih rebahan di tempat tidurnya, namun matanya belum terpejam. Entah jam berapa waktu itu. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Pringgo, pikirnya, tapi kenapa harus mengetuk? Toh pintu tidak pernah terkunci sebelum Pringgo pulang. Ketukan itu semakin keras, seperti orang yang terburu-buru. Mungkin waktu itu orang lain, batin Buati. Segera Buati datang untuk membukakan pintu itu. Tapi setelah dibuka, tidak ada siapa-siapa. Dia yang penasaran sampai memeriksa ke jalan depan rumah. Barangkali memang orang yang mengetuk sudah berjalan pergi. Tapi jalanan itu terlihat sepi. Buati sempat mengira itu adalah ulah Pringgo yang iseng kepada ibunya. Berani sekali Pringgo mengerjaiku, batin Buati. Buati sama sekali tidak memikirkan kalau itu mungkin ulah lelembut. Dengan agak kesal dia masuk dan kembali ke kamarnya. Dia rebahkan tubuhnya dan kemudian tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi memeluk Prasanti yang menangis. Prasanti memeluk Buati sangat erat. Dalam mimpi itu Prasanti cuma menangis tanpa mengatakan sepatah kata pun. Dan Buati pun terbangun. Astagfirullahaladzim, Prasanti, ucap Buati setelah terbangun dari mimpinya. Tapi yang baru Buati sadari, suara tangisan itu ternyata bukan mimpi, karena masih terdengar jelas walau Buati sudah terbangun. Dengan agak kebingungan Buati mencoba mencermati suara tangisan itu. Dan memang benar, suara itu nyata. Dengan nada tinggi Buati berucap, siapa ya? Nangis malam-malam? Tentu saja suara itu tidak menjawab. Buati ini memang pemberani. Tapi tiba-tiba tangisan itu berhenti dan terdengar kata, ini aku Bude. Seketika Buati terkaget dan menitikkan air mata karena dia ingat betul itu suara siapa. Ya, suara Prasanti.
Dan Bude itu panggilan Prasanti kepada Buati. Setelah mendengar kata itu, Buati tidak takut. Beliau justru keluar kamar menuju sumber suara. Dan benar, di ruang tamu terlihat sosok wanita yang duduk menangis. Posisinya membelakangi Buati. Meski agak gelap, Buati sangat mengenali sosok itu. Wanita itu duduk menangis sambil memukuli kepalanya sendiri. Di sini baru Buati merasa sedikit takut. Tapi dia tidak pergi. Sambil menitikkan air mata, Buati berkata, Santi, Nak, sudah sayang, Bude sudah ikhlas. Semua salahmu insya Allah sudah dimaafkan. Setelah Buati berkata seperti itu, perlahan-lahan sosok Prasanti itu pun menghilang. Kembalinya Prasanti dalam wujud lembut ini tentunya menjadi pertanyaan besar bagi Buati. Ada apa dengan kematiannya? Selang sehari Buati nyekar ke makam Prasanti untuk sekedar mendoakan agar lelembut itu tidak mengganggunya lagi. Kembali ke Pringgo. Nampaknya Pringgo masih belum puas mencari tahu tentang Prasanti. Di suatu hari dia kembali lagi ke tempat judi untuk mengorek tentang Prasanti lebih dalam lagi lewat teman-temannya. Tapi nampaknya sejak Prasanti meninggal, para teman sejawatnya memilih untuk tidak berbicara saat ditanya tentang Prasanti. Seakan ada yang ditutup-tutupi, tapi untungnya tidak semua temannya bungkam. Ada satu teman dekatnya yang mau berbicara. Ini adalah orang yang sama yang berbicara tentang isu perselingkuhan Prasanti dengan Pak Trenggono. Teman Prasanti ini tidak mau berbicara di sini. Akhirnya dia membuat janji dengan Pringgo di siang harinya di suatu tempat. Bertemulah mereka berdua dan terjadi pembicaraan yang cukup panjang dan dalam. Di sini mulai terkuak fakta-fakta yang cukup mengagetkan. Benar adanya kalau Prasanti adalah selingkuhan dari Pak Trenggono, dan soal perhiasan yang ditemukan Pringgo tempo hari sebelum Prasanti meninggal. Diduga itu adalah milik istri Pak Trenggono, karena sehari sebelum Prasanti meninggal, di rumah judi terjadi pertengkaran hebat antara Pak Trenggono dan istrinya. Dilihat dari bahasanya, sepertinya istri Pak Trenggono tahu akan perselingkuhan itu. Dan hari itu juga istri Pak Trenggono terlihat pergi, dan sangat diduga dia pergi ke rumah Prasanti. Intinya begitu. Dari cerita itu Pringgo mendapat kesimpulan bahwa perhiasan dan uang itu raibnya diambil oleh istri Pak Trenggono. Pertanyaannya, bagaimana Prasanti mati? Murni karena penyakitnya atau justru dibunuh oleh istri Pak Trenggono? Sampai kini itu masih dugaan saja. Teman Prasanti ini bercerita tapi tidak memojokkannya. Sebagai teman dekatnya, dia tahu motif Prasanti hanyalah sebatas uang saja. Dengan cerita ini Pringgo setidaknya mendapat satu pencerahan tentang masa lalu Prasanti. Tapi yang tak Pringgo sadari bahwa mengorek-ngorek informasi tentang Prasanti ini ternyata membawanya ke teror panjang yang hampir membuatnya gila. Sudah 6 hari ini Pringgo selalu terbangun di tengah malam. Lagi-lagi dia bermimpi tentang Prasanti, diiringi oleh suara orang berjalan dengan bakyak yang diseret di depan rumahnya. Pringgo sudah tak mau ambil pusing lagi karena sudah 6 hari terakhir ini dia selalu mengalami gangguan yang sama. Dengan acuh tak acuh, Pringgo mencoba tidur kembali seperti biasanya. Keesokan harinya, Pringgo sepertinya sudah tidak sanggup memendamnya sendiri, dan berceritalah dia kepada ibunya tentang apa yang dialaminya selama 6 hari terakhir. Dan ternyata di sini tidak hanya Pringgo yang didatangi lewat mimpi oleh Prasanti, tapi ibunya juga. Perihal suara orang berjalan dengan bakyak diseret di depan rumah, ibunya ternyata juga mendengarnya.
Hari itu juga ibu mengajak Pringgo untuk nyekar ke makam Prasanti. Singkat cerita, malam harinya kejadian-kejadian ini cukup mengguncang nyali dari Pringgo dan ibunya. Terbukti kini Pringgo tak berani tidur sendiri. Dia memilih tidur bersama dengan ibunya. Dan benar ada kejadian lagi. Sangat seram. Malam itu Pringgo kembali terbangun di tengah malam. Dia mimpi didatangi oleh Prasanti. Dia menoleh ke ibunya yang belum tertidur. Beliau terlihat terjaga sembari berzikir. Di sini Pringgo agak lega. Tapi beberapa saat kemudian terdengar suara Bakyak itu lagi. Pringgo yang agak ketakutan lantas merapat ke tubuh ibunya. Udah, gak apa-apa. Kata ibu. Suara langkah Bakyak itu masih ada. Bahkan sesekali terdengar seperti agak berlari. Mereka mau tidak mau, pendengarannya akan dipaksa untuk mencermati suara itu. Suara itu seperti semakin mendekat ke depan pintu. Dan sekarang terdengar suara ketukan. Ketukan itu seperti tak berjeda. Bu Wati yang agak emosi langsung berteriak. Siapa ya? Sejenak suara itu terdiam dan berubah menjadi kata-kata. Des, Bude, ini aku. Seketika Pringgo dan ibunya saling pandang dan kembali mencermati suara itu. Des, Bude, ini aku. Suara itu kembali terdengar untuk kedua kalinya. Di sini Pringgo dan ibunya mulai menangis. Des, Bude, ini aku. Jelas ini suara Prasanti. Pringgo jelas semakin menangis mendengar ini. Tapi dengan lantang Bu Wati menjawab. Tidak, Prasanti sudah di surga. Kamu bukan Prasanti. Pergi kamu. Tapi suara itu masih tetap ada, diiringi oleh ketukan pintu yang semakin keras. Des, Bude, ini aku. Des, Bude, ini aku. Des, Bude, ini aku. Lama-kelamaan suara itu pun berubah. Tak lagi mirip dengan suaranya Prasanti. Suaranya berat dan serak. Bu Wati pun menjawab dengan kata-kata yang kira-kira sama seperti tadi. Tapi suara itu masih tetap ada, diiringi oleh ketukan pintu yang semakin keras. Dan ditutup dengan suara tawa yang parau. Malam itu Pringgo hanya menangis di pangkuan ibunya hingga subuh menjelang. Dan besok harinya kembali lagi Pringgo dan ibunya pergi ke makam Prasanti. Dan beruntungnya kejadian itu adalah yang terakhir dialami Pringgo maupun ibunya. Sekitar tahun 90-an, rumah Prasanti dipugar dan dialihfungsikan menjadi semacam balai warga. Dan desas-desus tentang hantu Prasanti ini masih ada sampai sekarang, dipercaya oleh warga sekitar. Oke Bob, terima kasih telah menyimak sampai selesai. Jangan lupa support terus Lembar Misteri dengan cara like, komen, subrek, dan share, serta nyalakan lonceng notifnya, karena subrek itu gratis Bob, dan tanpa support kalian, Lembar Misteri pastinya nggak akan berkembang. Akhir kata Bob Jangkung undur diri, mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.